Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edovani Pindanita dari jurusan Ekonomi Pembangunan Transfer 2019 Universitas 11 Maret. Ya, di sini saya akan menjelaskan tingkat pengangguran terbuka berdasarkan pendidikan dalam ketenagakerjaan Indonesia. Ya, langsung saja. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang jumlah dan persentase penduduk pekerja dan pengangguran. Ya, jumlah angkatan kerja pada Februari 2020 yaitu sebanyak 137,91 juta orang, naik 1,73 juta orang dibanding Februari 2019. Komponen pembentuk angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Pada Februari 2020 sebanyak 1.031,03 juta orang adalah penduduk bekerja dan sebanyak 6,88 juta adalah menganggur. Dibanding setahun yang lalu, jumlah penduduk bekerja bertambah 1,97 juta orang dan pengangguran bertambah 60.000 orang. Peningkatan jumlah angkatan kerja tidak diiringi dengan peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK. Kemudian pada Februari 2020 TPAK tercatat sebesar 69,17%, turun 0,15% poin dibandingkan Februari 2019. Penurunan TPAK mengindikasi adanya penurunan potensi ekonomi dari sisi pasokan supply tenaga kerja. Kemudian yang selanjutnya adalah pengangguran menurut pendidikan tertinggi. Ya, ini adalah grafik dari tingkat pengangguran terbuka menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Ini satuannya persen. Pada Februari 2020, TPT Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK masih yang paling tinggi di antara tingkat pendidikan lain, yaitu 8,49%. Sedangkan TPT terendah adalah pada jenjang pendidikan SD ke bawah, yaitu mencapai 2,64% dibandingkan dengan kondisi setahun yang lalu. TPT pada seluruh jenjang pendidikan mengalami penurunan sebesar 0,01 sampai 0,51. Kenaikan jumlah pengangguran lulusan SMK dan PT dianggap sebagai buah dari belum terbentuknya keserasian antara sisi suplai dan permintaan tenaga kerja di Indonesia. Peneliti Indef Ahmad Heri Firdaus menduga setidaknya ada dua sebab utama naiknya pengangguran. Terdidik dan terampil. Pertama yaitu bisa jadi para lulusan PT terlalu memilih pekerjaan yang hendak dijalani selepas dunia pendidikan lantaran gengsi. Atau yang kedua yaitu ada kemungkinan kemampuan atau skill yang dimiliki lulusan SMK dan PT tidak sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Hal ini diharapkan pemerintah bisa turun tangan untuk mencarikan solusinya. Dalam segi pemerintah sebenarnya sudah mempunyai solusi. Ini disampaikan oleh Menteri Nadiem Makarim, yaitu solusi untuk masalah ini dengan menyerap tenaga kerja melalui magang dalam program Kampus Merdeka. Prinsip dari dasar program Kampus Merdeka, jadi nanti mahasiswa itu dapat mengambil mata kuliah dari program studi lain di perguruan tinggi Merdeka. Maksud saya perguruan tinggi mereka sebanyak 20 SKS atau 1 semester. Mendapat pengalaman di luar kampus selama 2 semester atau sampai 40 SKS karena kegiatan magang di perusahaan tentu merupakan pengalaman kerja yang berharga. Yang tadinya 1-2 bulan hanya orientasi dan perusahaan tidak memberikan tanggung jawab yang lebih real.
Tapi dengan adanya 6-12 bulan, mau tidak mau mahasiswa sudah pasti akan mengerjakan sesuatu yang lebih signifikan atau berpengaruh. Lebih mengenal tantangan dan peluang yang ada di perusahaan juga akan sangat dikenali. Itu akan membentuk hard skill dan soft skill. Itu menjadi kompetensi mereka setelah lulus. Kemudian menurut saya untuk mengatasi pengangguran menurut tingkat pendidikan tersebut, yang pertama yaitu membuka lebih banyak pelatihan kerja. Dengan lebih banyaknya dibuka untuk pelatihan kerja, otomatis angkatan kerja juga akan meningkatkan skill mereka sehingga mereka dapat survive dan dapat melamar kerja ke perusahaan yang mereka inginkan dengan skill-skill yang mereka dapat dari pelatihan kerja tersebut. Dan yang kedua yaitu meningkatkan kerjasama antara akademisian, bisnis, and government. Menurut saya sesuai dengan teori triple helix yang disampaikan Kardiman pada tahun 2005, yaitu dibutuhkan kerjasama antara akademisian, bisnis, and government. Belum terlalu efektif. Ekosistem dan kelembagaan kita masih tertinggal, terutama dalam pembiayaan pelatihan tenaga kerja yang non-APBN. Dan hal ini sangat penting untuk mendukung program dari Nadiem Makarim terkait penyerapan tenaga kerja melalui magang. Karena terkadang ada ya perusahaan yang malah tidak menerima orang magang karena mereka menganggap orang magang itu malah seperti seolah-olah mengganggu kegiatan kerja atau sebagainya, seperti itu. Jadi memang harus meningkatkan kerjasama antara academician, business, and government. Kurang lebihnya mohon maaf, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.